warganet dimanapun berada, ya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat kita dambakan dan seorang tokoh atas pendidikan di Australia, namanya Imran Hanafi. Beliau adalah alumni FISIP Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin, dan di zaman mahasiswa saya selalu sama-sama dengan beliau. Satu angkatan 82 di Unhas. Dia punya kesempatan luar biasa, ya. Pernah atas pendidikan di Malaysia dan sekarang saat ini menjabat atas pendidikan di negeri Kanguru. Ya. Apa kabar Pak Imran? Ya baik, Pak Ota. Rasanya ini antara Australia, Makassar ke Canberra ini tidak ada jarak lagi ya. Bagaimana cuaca di mana di Canberra, kota Canberra? Ya memang suasana ini itu membawa kita tanpa jarak ya, hikmah dari pandemi ini. Sekarang ini di Australia, khususnya di Canberra tempat saya berdiam sekarang, sudah mulai sejuk gitu ya, mulai sejuk. Ini lagi musim gugur, waktunya musim gugur, yang sebentar lagi musim dingin. Dengan cuaca seperti ini sangat menyenangkan. Wah. Ya, kalau ingat Australia, saya ingat waktu tahun 2001 ya, sempat ke Newcastle di selatan Australia, New South Wales ya, ikut kursus bahasa Inggris di sana ya, melatih lidah bahasa Inggris di sana selama 3 bulan dan kembali lagi. Setelah itu tidak pernah ketemu lagi datang lagi di benua Australia gitu. Mudah-mudahan kita berharap ada kerjasama ya, salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan akan berusaha ya melakukan belajar di Australia tentang ternak sapi. Baik, barangkali Pak Imran bisa jelaskan ya, bagaimana sih sistem pendidikan di Australia ya, baik dari sekolah dasar, menengah sampai universitas, bahkan juga pendidikan vokasi. Kita ingin melihat sejauh mana negara kita Indonesia bisa belajar di negara tetangga Australia. Ya. Dari level pendidikan di Australia ini, mulai dari kindergarten, mulai dari TK atau malah pra-TK, lalu SD, secondary school, kurang lebih SMP, dan kemudian SMA, college, sampai perguruan tinggi. Nah, di masa secondary school ini itu ada hal yang ini ada 2 sayap yang ke sekolah umum dan juga sayap ke vokasi gitu. Memang memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi ya, fleksibilitas yang sangat tinggi di mana terutama ketika pelajar sudah menduduki tingkat sekolah menengah pertama dan kemudian sekolah menengah atas, mereka itu sudah mulai berpikir apakah mereka akan terus ke jenjang sekolah umum nanti kemudian ke perguruan tinggi atau ke pendidikan vokasi gitu. Nah, artinya kalau mereka ingin ke vokasi, mereka tidak akan mereka akan lebih mengakhiri katakanlah pendidikannya itu dan kemudian langsung bekerja, meningkatkan kapasitasnya berdasarkan latihan-latihan yang mereka dapatkan, mereka ikuti. Nah, meningkatkan kapasitas dan kualitas dari keahlian mereka ini ya itu harus dengan sertifikasi. Australia ya. Kita mau akui atau tidak, itu merupakan salah satu negara yang memiliki kualitas pendidikan yang sangat baik. Karena misalnya in terms of perguruan tinggi, satu di antara perguruan tinggi yang terbaik di Australia ini itu masuk dalam 20 besar dunia. Dan ada 2 lainnya ya itu masuk dalam 50 besar dunia. Jadi ada 3 perguruan tinggi di Australia itu yang masuk dalam 50 besar dunia. Gitu. Ya, kembali kepada pendidikan vokasi. Kira-kira minggu lalu
Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Profesor Jupri, ya Muhammad Jupri, itu bicara akan memprioritaskan Sulawesi Selatan ke pendidikan vokasi. Kenapa pendidikan vokasi? Karena kita harapkan bahwa alumni pendidikan vokasi ini bisa terjun ke dunia kerja lebih cepat. Dan yang mau saya dapat informasi dari Imran Hanafi, bagaimana sih pemilihan pada saat dia SMP, SMA, ya menentukan ini yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi, kemudian ini yang mau memilih pendidikan vokasi gitu. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Walaupun saya ingin pesankan bahwa pendidikan di Australia, pengelolaan pendidikan di Australia itu memang terintegrasi di antara pihak-pihak yang berkepentingan, pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan pendidikan ini. Ya, Departemen Pendidikan, ya Departemen yang mengelola tentang sumber daya manusia lainnya, atau Menteri Departemen Tenaga Kerja. Nah, itu perencanaan mereka itu terintegrasi satu dengan yang lain gitu. Nah, lalu yang kedua, saya ingin katakan juga bahwa cetak biru alur pendidikan itu sudah jelas. Secara umum pada level nasional itu memang ada general guidance, ada petunjuk umum di antara yang diberikan oleh pemerintah nasional yang nanti diikuti oleh dan menjadi acuan oleh negara bagian. Tetapi yang spesifik itu nanti dilakukan dan kemudian dikembangkan oleh negara bagian itu sendiri gitu. Karena di negara bagian itu mereka punya pemerintah sendiri, ya termasuk dalam hal ini misalnya pengelolaan pendidikan oleh Departemen Pendidikan di negara bagian yang nantinya itu memperlihatkan ciri yang berbeda antara satu negara bagian dengan negara bagian yang lain. Nah, ketika anak-anak SMP, nah ini sebenarnya peran dari guru, peran dari sekolah yang sangat besar, dan kemudian dibantu oleh orang tua untuk meng-guide anak-anak yang nantinya anak-anak itu memutuskan mereka itu berminat pada katakanlah pendidikan vokasi atau mau lanjut ke akademik, ya, untuk nanti ke perguruan tinggi gitu. Di sini itu tidak ada perbedaan yang spesifik bahwa wah itu nanti kalau mereka masuk di vokasi wah tidak laku, tidak doktor, tidak master gitu kan, tidak sarjana. Di sini bukan itu yang mereka cari, tetapi setiap orang itu memiliki kapasitas yang dikembangkan, dan kemudian berdasarkan kapasitas itu mereka lalu empower. Empower ya. Jadi jangan dikira bahwa misalnya mereka hanya lulusan pendidikan vokasi, wah pendidikan vokasi rendah aja gitu. Tetapi tidak, mereka justru orang-orang ini memiliki kemampuan untuk mengisi ruang-ruang pembangunan, pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Dan in terms of misalnya gaji, itu malah mereka yang memiliki kualifikasi sertifikasi begini, itu dalam hal misalnya ini pendapatan itu jauh lebih besar gitu dibanding yang sekedar misalnya hanya bermodalkan pada ijazah gitu, ijazah sarjana. Nah, dalam kaitan dengan inilah maka anak-anak yang bersekolah sudah di SMA itu nanti mereka akan memilih, saya nggak mau ke perguruan tinggi. Ngapain ke perguruan tinggi? Karena saya lebih memilih mau bekerja. Nah, ketika itulah mereka akan memasuki dunia vokasi, dunia pendidikan vokasi, di mana di pendidikan vokasi itu ada jenjang-jenjang atau level di mana mereka akan mengambil sertifikasi mulai yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Nah, ini sebenarnya kurang lebih
sama dengan negara-negara maju yang lain, bahwa ketika mereka sudah memiliki keahlian tertentu, ya dan kemudian mereka mau akademik, itu bisa saja lalu mengambil lagi kesarjanaan. Tetapi kebanyakan di antara mereka ketika mereka sudah memiliki keahlian, mereka inilah yang lalu mengembangkan umumnya mengembangkan bisnis yang bisa dikasih contoh pendidikan pasar gitu. Bisa dikasih contoh tentang pendidikan bisnis apa tentang Oke, jadi misalnya gini, mereka yang mengembangkan bisnis, katakanlah mereka mengambil vokasi tentang listrik, ya, tentang listrik. Nah, tentang listrik ini mereka kemudian ketika mereka sudah memiliki sertifikasi pada level tertentu, itu biasanya mereka membuka perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang kelistrikan. Ya. Karena di sini, misalnya ya, orang mau mengerjakan hal-hal yang terkait dengan listrik atau kelistrikan, itu nggak bisa, ya, nggak bisa. Kita nggak boleh mengerjakan, katakanlah urusan-urusan kelistrikan itu hanya berdasarkan pengalaman kita, saya bisa kok. Itu nggak boleh seperti itu. Itu harus dilakukan oleh ahli. Ahli ini itu memiliki sertifikat yang nantinya mereka memiliki tanggung jawab bahwa apa yang mereka kerjakan ini bukan asal-asalan, sehingga boleh dikata bahwa ada jaminan kualitas dari pekerjaan kelistrikan yang dimiliki. Nah, bukan hanya kelistrikan, perkayuan, atau misalnya bagaimana dengan ternak? Bagaimana dengan ternak? Bagaimana dengan pertanian? Bagaimana dengan bidang lain gitu? Ya, oke, termasuk peternakan juga. Jadi mereka yang bergerak di bidang peternakan, apakah mereka sekedar katakanlah terkait dengan pemeliharaan untuk penggemukan, atau misalnya mereka yang bergerak di bidang pengembangan industri susu, mereka itu semua orang yang mereka memiliki kualifikasi berdasarkan sertifikat yang mereka miliki. Nah, pada umumnya orang-orang ini ketika sudah memiliki level tertentu, tingkatan tertentu, sertifikat tertentu, nah mereka itu membuka usaha, jadi bukan lagi menjadi pekerja pada perusahaan-perusahaan orang gitu. Kalau untuk mendapatkan sertifikasi itu apakah memang ada lembaga khusus seperti di Indonesia kan masih perlu barangkali kita belajar dengan Australia gitu. Kira-kira bisa dijelaskan ini tentang sertifikasi gitu. Nah, di setiap negara bagian mereka memiliki lembaga vokasi baik yang menempel di sekolah maupun yang berdiri sendiri. Itu ada. Misalnya di Canberra ini itu ada namanya CIT, Canberra Institute of Technology gitu. Atau misalnya di beberapa negara bagian lain ada namanya TAFE. Nah, inilah lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pendidikan vokasi itu tadi, ya salah satunya. Walaupun juga ada yang lain yang kecil-kecil juga gitu. Dalam berbagai bidang, ya ada peternakan, ada misalnya pertanian, ada teknik, dan ada hospitality, ada yang terkait dengan nurse perawat gitu, ada juga. Iya, perkayuan, bangunan, pokoknya macam-macam lah. Gitu. Jadi kalau begitu, saya melihat bahwa pendidikan vokasi di Australia dikelola secara profesional ya, dan tidak boleh masuk salah satu bidang kalau tidak punya sertifikat, tidak hanya mengandalkan setelah dia sekolah, tapi perlu ada sertifikasi lagi seperti itu. Nah, betul. Nah, ketika mereka mengikuti pendidikan vokasi inilah, mereka lantas mendapatkan sertifikat dan bisa melakukan kegiatan-kegiatan pekerjaan terkait dengan bidang sertifikat yang mereka miliki gitu. Dan itu ada di antara bidang-bidang itu yang sangat
misalnya mikro gitu, sangat mikro, sangat spesifik. Jadi katakanlah ada yang katakanlah sertifikat yang bersifat general, ada yang juga bersifat spesifik, dan mereka tidak boleh katakanlah karena merasa dia ahli listrik lalu mau ngerjain misalnya terkait dengan AC, itu nggak boleh gitu. Nggak boleh ya. Ya AC, listrik ya listrik gitu. Kalau kita di sini ya listrik, ya tukang kayu, ya tukang batu, semua bisa digabung gitu. Tapi ya lain karena ya. Inilah yang menurut saya bahwa memang pendidikan vokasi di Australia ini itu sangat berhasil guna di dalam mengisi ruang-ruang kerja, ya ruang-ruang kerja yang memang diperlukan oleh masyarakat secara berkualitas. Dan bahkan belakangan ini, ketika industri komunikasi dan informasi begitu maju, ya sudah dikembangkan juga vokasi di bidang industri komunikasi dan informasi, termasuk dalam kaitan dengan yang terakhir ini kita kenal, misalnya tentang big data, tentang big data, artificial intelligence, itu semua sudah ada gitu di pendidikan vokasi atau terkait dengan security informasi ya, keamanan informasi gitu, information security dan lain-lain lah yang terkait dengan itu. Bang, kita beralih sekarang ke bicara tentang perguruan tinggi di Australia. Kalau tidak salah saya dapat informasi bahwa universitas di Australia itu ada yang mencapai 20 besar world class university. Ada juga yang 50 peringkat 50. Mohon gambaran dari Pak Imran sebagai atase pendidikan yang melihat selama hampir 2-3 tahun di sana gitu. Oke, terima kasih Pak Hasrullah. Nah, tadi itu saya kemukakan ya bahwa anak-anak SMA itu sudah mengetahui diri mereka gitu. Apakah mereka mau ke perguruan tinggi atau mau ke vokasi, terus ke vokasi gitu. Itu berdasarkan minat, berdasarkan bakat yang itu banyak dipandu oleh guru-guru mereka gitu ya. Nah, itu pun pilihan-pilihan universitasnya. Yang pertama itu berdasarkan pada nilai yang mereka miliki. Nilai ya. Nilai yang mereka miliki dan karena masuk perguruan tinggi di sini itu tidak ada lagi tes. Ya hanya pada semacam OMPTN kita itu tidak ada. Nah, itu pada nilai mereka di SMA itulah yang kemudian digunakan gitu. Dan selain itu, pilihan-pilihan program studi mereka itu berdasarkan ya lagi-lagi minat dan bakat mereka itu. Jadi pilihan perguruan tinggi itu katakanlah seseorang yang memiliki nilai bagus. Nah, di sini kan salah universitas yang paling bagus di sini itu ada 2 yang berganti-ganti pada ranking pertama atau kedua. Apakah Australian National University di Canberra di tempat kami di sini atau University of Melbourne di Melbourne. Nah, walaupun misalnya seseorang anak itu memiliki nilai yang bisa masuk ke situ, tetapi mereka itu bukan katakanlah ya program studi yang mereka inginkan itu tidak ada di universitas itu, atau katakanlah ada universitas lain yang mereka anggap program studinya itu lebih bagus, mereka nggak pilih yang 2 universitas ini, tapi mereka ngambil yang universitas yang bagus program studinya itu. Nah, karena apa? Secara umum perguruan tinggi di sini itu sudah memiliki kualifikasi yang memang terstandar dunia lah gitu ya, dan itu berdasarkan standar-standar yang sudah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan. Nah, sehingga secara umum ya saya ingin katakan bahwa perguruan tinggi di sini itu memiliki kultur akademik yang tinggi. Jadi ini ya,
kultur akademik yang tinggi. Dan saya berkeyakinan bahwa dengan kultur akademik yang tinggi inilah yang kemudian membawa universitas-universitas itu menjadi world class gitu. Ya. Nah, khususnya misalnya kalau mau berbicara mereka yang masuk di dalam 20 besar atau 50 besar dunia, seperti Australian National University, University of Melbourne, atau Monash University. Tunggu dulu Imran, tunggu dulu. Ya, di antara dua universitas itu ada nggak beberapa mahasiswa asal Indonesia yang masuk di dua perguruan tinggi itu? Oh banyak, banyak. Oh. Apa dari Universitas Hasanuddin ada nggak data-data yang kita miliki supaya kita memberi support kepada apa ya, kita yang sama-sama dari Unhas bisa memberi inspirasi gitu. Nah, tentunya memang ya kita berharap bahwa teman-teman kita dari Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya, dan lebih khusus lagi perguruan-perguruan tinggi kita, tentunya memang kita harus memiliki keinginan yang tinggi untuk mengecap pendidikan di level universitas dunia lah gitu. Ya katakanlah kalau misalnya di sini ya Australian National University, University of Melbourne, atau Monash University, yang kalau di sini selain tadi 3 itu yang saya katakan udah masuk level dunia, itu ada lagi 5 lainnya yang di sini itu disebut GO8, Group of 8. Jadi kelompok 8. Yang itu yang mereka ini adalah siapa universitas apa saja itu Imran yang 8 supaya kita bisa dapat gambaran gitu. Selain tadi yang sudah 3 saya sebutkan, Australian National University, lalu University of Melbourne, lalu Monash University. Nah di Sydney ada University of New South Wales, lalu ada University of Sydney, ada juga di Canberra ada University of Queensland, ada University of Queensland, lalu di Adelaide ada University of Adelaide, dan ada satu di barat, University of Western Australia di Perth. Nah, ini 8, mereka berada di dalam satu konsorsium. Makanya ini juga Paula, saya sebenarnya bermimpi itu ya, kalau misalnya dikti kita bagus juga kalau ada universitas kita ini yang mengembangkan satu apakah namanya konsorsium atau kelompok di mana nanti mereka bisa saling sharing satu dengan yang lain. Nah, katakanlah seperti katakanlah seperti UI, ITB, UGM, Unhas gitu kan, yang kemudian berkelompok yang nantinya mereka saling sharing satu dengan yang lain. Memang ada kompetisi berdasarkan apa yang mereka bisa lakukan secara individu. Tetapi di sisi lain, ketika mereka berkelompok atau konsorsium atau apapun namanya, ini akan memberikan dorongan satu dengan yang lain dan akan bisa sharing. Ini juga mirip dengan kita ini sedikit di Amerika ya. Ya kebetulan saya juga pernah punya pengalaman di Amerika, sekolah di sana. Di sana ada perguruan tinggi namanya Ivy League. Ivy League itu adalah universitas yang sebenarnya awalnya itu hanya karena latar belakang kesamaan budaya olahraga. Budaya akademik ada, tetapi ada juga budaya olahraga yang dimiliki. Lalu mereka ini sangat maju gitu. Mereka semua berada pada papan atas di Amerika. Nah, ini yang kemudian saya bayangkan mestinya ada kerjasama gitu di antara universitas ini. Mohon maaf, bukan sekedar kerjasama administratif, tapi itu mestinya lebih pada yang bersifat substansial. Kemudian kalau yang pernah saya ikut kursus di sana Newcastle itu di peringkat berapa ya? Artinya kita kerjasama dengan Unhas itu ada. Newcastle waktu di zamannya almarhum Prof. Radi itu sering bahkan beberapa doktor dilahirkan di situ, baik di fakultas, terutama di fakultas ilmu budaya, ilmu sastra ya. Begitu juga barangkali. Maaf, saya tidak ingat University of Newcastle itu
ada di New South ranking Wales, berapa ya. Tetapi, nah ini tadi yang saya katakan bahwa universitas di sini walaupun katakanlah rankingnya di bawah, tetapi mereka memiliki kualifikasi yang memang bagus. Dan kemudian ini ada satu hal yang saya ingin katakan ya. Yeah. Dan ini menarik. Mungkin kita pernah dengar Charles Darwin University, CDU. Charles Darwin University ini memiliki kerjasama dengan Unhas. Yeah. Walaupun dalam hal ranking dia tidak di atas seperti kelompok 8 tadi, GO8 itu, Group of 8 itu. Nah, tetapi ada kelebihan yang dia miliki di mana Charles Darwin University ini itu mengembangkan perguruan tingginya tidak semata-mata pada academic approach, tetapi juga pada vokasi gitu. Nah, ya itu. Saya tidak tahu apakah karena kemampuan vokasi atau mixing dari pendekatan itu. Ada yang menarik, 2019 itu saya membaca berita alumni Charles Darwin University itu justru berada di peringkat pertama yang paling tinggi gajinya yang bekerja di perusahaan gitu. Jadi bukan apa spesifikasi yang dimiliki sampai punya salary yang begitu menakjubkan gitu. Dan kemudian yang kedua, alumni Charles Darwin University ini itu juga memiliki daya serapan kerja di pasar kerja yang sangat tinggi, di atas 90%. Gitu ya. Nah, padahal dia tidak berada di level itu. Jadi ya masing-masing ada kelebihan lah di antara universitas-universitas itu, bahwa yang jelas setiap universitas memiliki dan kemudian mengembangkan kultur akademik yang bagus tadi itu, sehingga semua berjalan dengan baik. Saya bermimpi bisa seperti itu kita punya negara ya, artinya bisa selevel dengan Australia lah. Artinya kalau saya melihat perbincangan kita di podcast ini, kita harus berupaya keras juga, mungkin menjalin kerjasama, kolaborasi sehingga bisa ada terbentuk 8 universitas terbaik. Di Indonesia ini ada namanya universitas terbaik ranking 1 sampai 10. Unhas juga selalu masuk di situ. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada di podcast ini bisa dijadikan inspirasi. Kemudian saya beralih kepada tentang dunia kemahasiswaan sebenarnya ya. Kalau di Indonesia itu kan lebih banyak ngurus politik ya, turun ke jalan, demonstrasi. Bagaimana di Australia gitu? Apa ada seperti itu di universitas di Australia gitu? Mungkin ada gambaran dari Pak Imran. Selama saya di sini itu tidak pernah menemukan atau tidak pernah membaca berita bahwa ada yang seperti itu. Boleh dikata kehidupan kampus di sini sangat menyenangkan gitu. Sama menyenangkannya dengan kehidupan di sekolah. Ini Paula ya. Dan ini mungkin bisa menjadi pelajaran kita. Walaupun saya sering mendengar di tempat kita itu ketika para ahli itu mengemukakan tentang teori sekolah menyenangkan gitu. Di sini saya tidak, saya bisa dengan mudah mendapatkan bahan-bahan tentang atau teori bahan-bahan tentang sekolah menyenangkan ya, teori tentang sekolah menyenangkan. Tetapi saya udah melihat sendiri, mendengar sendiri bagaimana yang namanya sekolah menyenangkan itu, terutama dari anak-anak Indonesia yang sekolah di sini gitu. Nah, di mana anak-anak itu biasa kalau hari libur itu malah mereka senemen lah gitu,
uring-uringan karena merasa oh kok kita nggak pergi sekolah gitu kan. Ya, ya, ya. Padahal mereka itu lebih senang di sekolah, ketemu dengan teman-temannya siswa, ketemu dengan guru yang sangat menyenangkan gitu. Kalau misalnya anak-anak terkadang ya disuruh memilih mau ke sekolah atau mau libur, mereka lebih memilih mau ke sekolah gitu. Iya. Nah, Jadi ini kurang lebih sama. bisa nggak Imran kurang- kasih Nah. khususnya saya ini kan wakil dekan 3 masih sudah jalan 2 tahun ya, sudah hampir 3 tahun. Bisa nggak kasih inspirasi buat adik-adik kita di mahasiswa Unhas atau universitas di Indonesia? Apa sih sebenarnya sehingga atmosfer akademik itu bisa Australia masuk di world class university yang betul-betul mahasiswanya memang untuk apa ya, mengasah intelektual, mengasah pengetahuan, bahkan menaikkan dia punya performance menjadi seorang mahasiswa. Kira-kira bisa dikasih gambaran kepada kita gitu. Nah, tadi kalau saya memberikan gambaran tentang sekolah, ya begitu juga di perguruan tinggi. Ya memang sih juga bahwa perguruan tinggi di sini itu boleh dikata sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang membuat mahasiswa itu betah tinggal gitu. Entah itu karena perpustakaan, entah itu karena nyamannya suasana, ada ruang terbuka yang banyak, ada banyak pohon yang biasa kita lihat itu kan di film-film atau di iklan-iklan. Bagaimana di kampus itu mahasiswa duduk di rumput misalnya ya. Nah, dan berbagai paket-paket kegiatan ekstra. Bisa kasih contoh ya. Oke, misalnya ini ya. Gitu ya. Supaya boleh dikata umumnya kampus itu punya gym ya, gymnasium. Umumnya punya lapangan misalnya basket, sepak bola, tenis ya, lapangan tenis atau apalah, ada yang memiliki kolam renang. Saya kira ada banyak universitas kita yang memiliki itu, dan ini fasilitas-fasilitas ini itu harus dimanfaatkan, dioptimalkan sehingga anak-anak mau melakukan kegiatan-kegiatan olahraga. Oh iya, bola. Ini satu hal yang saya tahu bahwa salah satu gaya hidup mahasiswa dan anak muda pada umumnya di Australia itu adalah berolahraga. Saya sangat meyakini bahwa berolahraga itu akan menyegarkan, ya tentu dari teori kesehatan ya, akan menyegarkan badan kita, dan itu akan membuat pikiran kita akan lebih senang gitu. Dan itu dilakukan sejak anak-anak SD sampai ketika mereka kuliah, dan bahkan ketika setelah kuliah udah kerja gitu, sehingga mereka bergerak. Nah, sehingga ini selain ada yang memang mengarah untuk berprestasi, ya makanya Australia itu ya selalu pada level-level atas, termasuk level atas ketika ada pertandingan olahraga dunia. Nah, juga membuat mereka segar satu dengan yang lain. Sehingga misalnya orang bersepeda itu hal yang biasa. Orang misalnya ke kampus karena di kampus itu setelah kuliah masuk ke gym, atau setelah kuliah mereka bermain bola, setelah kuliah mereka bermain tenis, setelah kuliah mereka bermain basket atau macam-macam lah, termasuk kriket segala macam, karena itu memang habit mereka, gaya hidup mereka gitu. Jadi kalau begitu Imran, mahasiswa berolahraga, menaikkan sportivitas, ya, menghargai orang lain dan berusaha berpikir secara jernih dan segar gitu. Itu yang barangkali yang harus tetap di atmosfer akademik barangkali. Bagaimana dengan huru-hara intelektual yang ada di kampus? Apakah konferensi internasional atau perdebatan diskusi atau kelompok-kelompok studi? Bagaimana yang terjadi di Australia gitu? Itu bukan hal yang istimewa lagi seperti itu. Itu sudah hal yang biasa. Karena Australia ini memang negara dengan demokrasi yang tinggi. Hal yang biasa bahwa satu dengan orang lain itu berbeda gitu.
ketika mereka mengungkapkan pandangannya berbeda atau misalnya eh, tidak ada, ya ada sih ya, kelompok-kelompok studi juga ada, dan itu berdasarkan pada minat mereka masing-masing gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu tidak lagi dilakukan sebagai Mhm. kegiatan seremonial, bahwa harus Oh, diseremonialkan, kita diskusi segala macam. Karena itu lebih substansial ya, walaupun misalnya hanya 5 orang, 7 orang, 10 orang, 20 orang, ya yang memang minat ayo silakan kita berdiskusi gitu. ya. Itu memang hidup gitu, dan itu di mana-mana bisa dilakukan, tidak terikat pada ruang tertentu, tidak terikat pada seremonial tertentu. Ya ketika sudah berkumpul orang ya berdasarkan janji segala macam, ya itu mereka lalu lakukan. Dan berdasarkan kehidupan yang demokratis di kampus itulah yang kemudian menyebabkan eee, mereka terbiasa berpikir yang lebih ini ya, fleksibel dan kemudian lebih kreatif, lebih Ya. inovatif. Dan itu memang itu sudah dibangun ketika mereka di sekolah Baik Pak Imran. mereka para guru ini, itu memang tidak menjejali anak-anak itu pikiran tertentu dari para guru. Ya. Para guru tidak mendominasi pikiran yang ada pada anak-anak. Anak-anak itu sudah dilatih untuk berdemokrasi, dilatih Mhm. meluangkan pikirannya, meluangkan aktivitasnya, dan itu terbawa terus sampai di perguruan tinggi. Sehingga ketika di Ya. perguruan tinggi, itu sudah hal yang biasa ketika ada perbedaan pendapat antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, Mhm. atau ketika mereka berdiskusi uh, bukan pada ruang tertentu atau bukan pada waktu tertentu, pokoknya di mana mereka ingin melakukan diskusi itu ya mereka melakukan diskusi itu, termasuk dengan dosen pun. Oh, Sehingga amat sangat mudah kalau kita melihat dosen itu sering ngobrol dengan para mahasiswa, dan dosen itu tidak menganggap orang yang paling pintar di antara mahasiswa itu gitu. Nah, memang sih bahwa para dosen ini, profesor ini itu karena sudah memiliki level tertentu lalu mereka sharing kepada mahasiswanya. Nah, namun Eee, sharing secara formal di ruang kelas, dan terkadang pun mereka bisa melakukan sharing di luar kelas. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana misalnya kehidupan kampus itu memang sangat menyenangkan gitu. ya. Baik Pak Imran, saya cukup panjang kita bercerita tentang pendidikan Australia, mulai dari tentang sistem pendidikan, vokasi, bagaimana peringkat Australia di World Class University, bicara tentang atmosfer mahasiswa. Mungkin ya bagian akhir ini pelajaran apa yang harus kita petik ya selama Imran sebagai atasnya pendidikan melihat, sehingga barangkali beberapa universitas Indonesia maupun eh, dunia kemahasiswaan kita bisa belajar dengan Australia gitu. Mungkin ada pernyataan yang menarik yang akan disampaikan. Nah, bagaimanapun perguruan tinggi itu adalah lembaga akademik. Ya. Nah, sehingga tentu kultur akademik itu yang harus dikedepankan gitu. Bukan kultur lain gitu ya. Katakanlah ketika ada pengaruh politik, ada pengaruh Ya. apa ya, eee kehidupan di luar Hmm. kampus itu yang justru berpengaruh ke kampus. Nah, justru sebenarnya kalau menurut saya, mmm, kampus itu yang memberikan pengaruh kepada eee, dunia di luarnya gitu, sebagai lembaga yang dianggap memiliki eee, kapabilitas di dalam melakukan sesuatu. Saya perlu sampaikan bahwa di sini sangat jelas ya, sangat jelas eee, universitas itu dijadikan rujukan oleh Ya. pemerintah di dalam membuat kebijakan tuh. Pemerintah sering jadi pemerintah memang memiliki kerjasama yang kuat dengan
universitas dalam hal untuk meminta, dalam tanda kutip ya, meminta masukan untuk nanti dijadikan sebuah kebijakan oleh pemerintah. Nah, sehingga belajar dari situ yang tadi saya katakan ya, kultur akademik itu harus dihidupkan. Ya, di dalam kultur akademik itu ada kejujuran, ada tenggang rasa, ada tepol seliro, ada saling menghargai. Nah, saling menghargai ini pun memang diajarkan sejak anak-anak di SD gitu. Saling menghargai. Kalau misalnya ada orang yang memiliki kekurangan, ya jangan kemudian dihina, jangan kemudian ditertawain. Nah, bahkan karena penghargaan ini dan kemudian tempo seliro dan kerjasama itu, nah sehingga ya biasanya orang yang dianggap kurang lalu dibantu secara positif, bukan dibantu secara negatif. Ada upaya-upaya, ada usaha yang dilakukan oleh orang yang merasa kurang itu sehingga mereka bisa maju bersama yang lain. Nah, makanya kerjasama itu ya, walaupun Australia ini negara demokratis, sering dianggap sebagai karena mereka mereka latar belakang Eropa, pengaruh Eropanya kuat, lalu dianggap terkadang individualistik, tetapi di dalamnya itu ada kerjasama yang selalu terbangun di antara komunitas-komunitas itu. Jadi antara kemampuan individu dan kerjasama komunal, yaitu hidup dengan baik. Dan itu diperhatikan juga di dalam kampus. Nah, selain itu, visi yang jauh ke depan, itu memang dihasilkan juga dari kampus. Termasuk juga bagaimana mereka berpikir untuk menghasilkan karya yang itu sudah level dunia gitu. Dan satu hal juga yang penting adalah konsistensi kebijakan itu. Ya, bukan bahwa ada fleksibilitas, ya ada fleksibilitas di dalam menerapkan kebijakan, tapi konsistensi kebijakan yang saya maksud itu bahwa ketika mereka menerapkan satu tujuan untuk menjadikan katakanlah satu universitas itu menjadi kelas dunia, nah itu dititi terus gitu berdasarkan ukuran-ukuran yang tinggi memang, bukan berdasarkan ukuran-ukuran yang rendah, apalagi kalau sekedar pertimbangan-pertimbangan politik praktis gitu, itu sama sekali enggak. Demikian, Paula. Ya. Jadi kalau saya lihat tadi dari closing statementnya, pertama kultur akademik itu ditegakkan mulai dari sekolah dasar sampai universitas. Kemudian kampus menjadi prime mover dalam pengambilan keputusan. Kemudian nilai-nilai kejujuran, menghargai orang lain dan kerjasama sesama komunal itu menjadi ciri khas yang Imran lihat selama bertugas di atas pendidikan Australia gitu. Para netizen, warganet, saya kira diskusi panjang antar Makassar, Canberra, mudah-mudahan bisa memberi inspirasi, khususnya kami berdua ya berasal dari sesama universitas dari Hasanuddin University di Makassar, bisa menjadi apa yang didapatkan Imran di beberapa tempat, apakah di Malaysia, apakah di Amerika, dan terakhir ini di Australia, menyebabkan kita kultur akademik sebagai kampus, sebagai pusat peradaban. Ya, dan ini saya kira diskusi kita ini menjadi sebuah inspirasi dan mudah-mudahan bisa menjadi masukan kepada kita, bukan saja ya untuk khusus Universitas Hasanuddin, tapi seluruh kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu. Baik Pak Imran, terima kasih buat pikirannya yang cemerlang ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sugesti buat kita semua, termasuk di dunia kemahasiswaan, menumbuhkan kultur akademik yang cukup elegan, kemudian mengutamakan tentang sportivitas dan olahraga. Kemudian apa yang disampaikan pada Zoom ini melalui podcast ini dapat menjadi sebuah inspirasi tidak hanya mahasiswa, termasuk penentu kebijakan di
di kampus-kampus yang ada Indonesia. Cukup sekian barangkali para netizen. Semoga Pak Imran tidak bosan-bosan melakukan share terhadap apa yang terjadi di negeri kanguru, dan ini menjadi awal yang baik dan jarak tidak ada masalah ya, dan kita akan diskusi di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.